Hai teman-teman, saya Ati Sri Purwantiningsih, seorang perencana keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang siap menghadapi kenaikan BBM dengan pengelolaan keuangan yang baik. Kenaikan BBM sampai saat ini masih jadi isu yang banyak dibahas ya. Kenaikan harga BBM ini tentunya memiliki dampak hampir ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali karyawan atau pekerja. Apa sih yang menyebabkan harga BBM naik di saat harga minyak dunia turun? Lalu, apa yang bisa dilakukan kita sebagai pekerja untuk menghadapi kenaikan harga BBM ini? Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab kenaikan BBM. Anggaran subsidi BBM yang telah dikeluarkan pemerintah terus meningkat. Dari yang sebelumnya sebesar 18,5 triliun rupiah, kini menjadi 252,5 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah menilai subsidi BBM ini belum tepat sasaran. Pernyataan ini juga didukung oleh Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa lebih dari 70% subsidi dinikmati oleh golongan masyarakat mampu. Keadaan inilah yang menyebabkan harga BBM mengalami kenaikan karena diperlukan adanya penyesuaian subsidi dari pemerintah. Tapi, teman-teman jangan risau dan tetaplah kita berpikir positif ya. Dengan membenahi apa? Membenahi pengelolaan keuangan kita. Di video ini saya bagikan tips mengatur keuangan setelah BBM naik tetapi gaji kita tidak ikut naik. Yang harus kita lakukan, cek kesehatan finansial ya. Buatlah neraca keuangan pribadi untuk melihat kondisi keuangan saat ini. Apakah sehat atau tidak? Apakah banyak hutang dibanding asetnya? Bagi teman-teman yang sudah mempunyai pencatatan arus kas yang mencatat penerimaan dan pengeluaran pribadi atau keluarga, apakah 3 bulan terakhir itu tetap surplus atau defisit? Nah teman-teman, kalau surplus artinya kondisi keuangan kita itu aman. Tetapi kalau defisit berarti kita harus mencari tambahan penghasilan lagi. Ini saya berikan tips untuk mengelola keuangan pribadi yang harus kita lakukan saat ini. Pertama, buatlah rencana keuangan berisi jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk mengendalikan agar tidak terjadi pemborosan. Rencana anggaran tersebut harus teman-teman jadikan patokan agar tidak membelanjakan uang melebihi batas. Bila perlu, jadikan rencana anggaran sebelum harga BBM naik untuk memperketat keuangan teman-teman di bulan berikutnya. Kedua, tentukan skala prioritas dengan menuliskan urutan kebutuhan teman-teman dari yang paling penting untuk segera dipenuhi. Tuliskan tagihan utang atau cicilan di urutan pertama, jika ada, baru kebutuhan pokok lainnya. Semisal kebutuhan makan dan minum, akomodasi, kesehatan dan asuransi, tabungan, dana darurat, dan lainnya. Ketiga, usahakan untuk menyisihkan sejumlah uang dari gaji atau penghasilan usaha bagi yang punya usaha untuk ditabung sejak menerimanya. Jangan jadikan gaji yang kecil atau penghasilan yang kecil sebagai alasan untuk tidak mempunyai tabungan ya. Menabung walau sedikit, teman-teman bisa menyisihkan sekitar 10% dari gaji atau penghasilan untuk ditabung dan menyisihkan untuk dana darurat. Terakhir, kita alokasikan penghasilan untuk investasi sedini mungkin agar tercapai tujuan keuangan jangka menengah dan jangka panjang. Demikianlah tips mengelola keuangan yang bisa dilakukan untuk tetap hemat di tengah kenaikan harga BBM. Tunggu video selanjutnya ya. Salam growth mindset.